Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi hari ini menjalani sidang putusan atau vonis. Kedua terdakwa dihadirkan secara virtual dalam sidang yang diketuai oleh Hakim Abdul Aziz SHMH di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tipikor Palembang menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi JO pasal 55 ayat 1, pertama KUHP JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas putusan tersebut baik secara langsung dan melalui kuasa hukumnya kedua menyatakan pikir-pikir. Tadi kita sama-sama sudah mendengar putusan amar yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Tentu kami selaku penasihat hukum akan menggunakan waktu kami dalam waktu 7 hari ini untuk pikir-pikir. Apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan yang telah dibacakan tadi. Tadi amar yang dibacakan oleh hakim, terdakwa 1 dihukum 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Namun terhadap kerugian negara tidak ada perintah untuk mengembalikan kerugian negara karena Majelis Hakim sepakat dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa 1 tidak menerima uang sepeser pun dari hibah Masjid Sriwijaya. Tentu kami akan menggunakan waktu kami untuk pikir-pikir dalam waktu 7 hari ini. Belum puas, Pak? Makanya kami harus koordinasi dulu dengan klien, ya kan? Kalau kami selaku profesional saja, artinya apa yang diputuskan nanti kami konsultasikan dulu dengan klien kami. Terima kasih. Kalau tuntutan tadi, putusan tadi memang jauh lebih ringan ya. Kalau tuntutan jaksa kemarin kan 15 tahun. Kemudian putusnya tadi 7 tahun memang jauh lebih ringan. Tetapi permintaan kami pada waktu itu kan dalam pembelaan itu meminta bebas. Makanya kami akan pikir-pikir lebih dahulu. Akan tetapi yang harus kami sampaikan juga kepada masyarakat di dalam perkara ini bahwa terbukti di dalam perkara ini tadi melalui putusan tadi bahwa terbukti klien kami tidak ada menerima, mengambil, mencuri, mengambil keuntungan dari dana masjid itu tidak ada. Satu rupiah pun tidak ada. Itu versi dari pembelaan kami dan versi dari tuntutan penuntut umum pun demikian serta versi dari putusan tadi juga demikian. Artinya kalau ada asumsi masyarakat yang menyampaikan bahwa klien kami itu ada mengambil, mencuri uang yayasan atau masjid itu tidak benar. Berdasarkan pembelaan kami, berdasarkan tuntutan dari penuntut umum maupun berdasarkan dari putusan pengadilan dan terbukti juga klien kami tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti. Artinya apa? Bahwa klien kami tidak ada menikmati uang tersebut, murni kesalahan tersebut. Versi dari putusan itu adalah kesalahan mengenai apa? Karena domisili dan proposal. Proposal yang versi dari pertimbangan majelis hakim tadi harus 1 tahun sebelum penganggaran. Oke, untuk 7 hari ke depan Kak, besar kemungkinan kita mengajukan banding Kak? Kami harus koordinasi dulu dengan klien kami. Kami tidak bisa mengambil keputusan sekarang, artinya kami harus koordinasi terlebih dahulu. Untuk diketahui sebelumnya, terdakwa Mukti Sulaiman dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 10 tahun penjara, denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan. Sedangkan Ahmad Nasuhi dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara, denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.